Saudara, menjelang Idul Fitri, pemerintah Kota Makassar menggelar rapat terbuka bersama ulama. Rapat membahas pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi corona. Rapat diikuti oleh Kapolrestabes Makassar, Ketua MUI Makassar, Ketua Wahda Islamiyah Makassar, kemudian ada perwakilan NU Makassar dan juga sejumlah ulama dari organisasi Islam di Kota Makassar dan TNI. Pejabat Wali Kota Makassar menampung sejumlah usulan mengenai teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri. Beberapa perwakilan masih berharap bisa melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid. Namun untuk keselamatan bersama, semua keputusan dikembalikan ke pemerintah. Usulan akan diteruskan ke pemerintah provinsi dalam rapat bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan teknis pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hasil akhir keputusan akan disampaikan setelah rapat dilakukan. Ini masih belum percaya karena bukti otentik bahwa dia positif itu tidak ada. Olehnya itu kami minta kepada Dinas Kesehatan supaya memunculkan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan ibadah Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Winda Anggraini. Winda, selamat pagi. Kalau pembahasan teknis sholat Idul Fitri sudah dibahas di tingkat kota, begitu bagaimana untuk di tingkat provinsi? Kapan akan dibahas sebenarnya? Iya, selamat pagi Irianda dan juga Adristia. Untuk menjawab pertanyaan Anda, seperti apa dan kapan nantinya untuk memutuskan terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri pada Lebaran nanti, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada yang berbeda nampaknya? Semakin sibuk ya, Pak? Ya, saya kira memang sangat terasa bedanya ya. Yang pertama adalah kita bisa betul-betul dekat dengan keluarga. Karena semua aktivitas kita awalnya memang dipusatkan di rumah ya. Bekerja di rumah, ibadah di rumah, termasuk tarawih ya. Dan yang sangat terasa betul kita hidup bersih ya. Itu yang saya kira sangat terasa bagi kita. Tapi Pak, kan kurang dari sepekan lagi nih kita akan bersama-sama untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu untuk di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, apakah terkait dengan teknis pelaksanaan sholat Id nantinya sudah diputuskankah? Kan di Pemkot sudah dilakukan nih rapatnya, di Pemprov seperti apa? Iya, saya kira sama ya. Cuman memang kita berharap bahwa yang masih zona merah itu sebaiknya kita ibadah di rumah sesuai dengan anjuran MUI. Ya. Kita sekarang berupaya keras untuk terus bersama-sama daerah menjadikan daerah-daerah ini menjadi zona hijau di luar Makassar, Maros, dan Goa. Apa upaya pemerintah provinsi? Yang pertama adalah kita kemas dalam yang namanya wisata COVID, ya, duta COVID. Jadi semua yang terkonfirmasi positif, ya, itu kita tarik ke Makassar, ya. Terutama yang OTG, ODP, itu kita siapin beberapa hotel. Ya. Dan alhamdulillah sinergi yang kita bangun bersama daerah itu sangat bagus ya. Nah, harapan kita adalah pertama supaya daerah-daerahnya jangan menular secara meluas. Karena kita kenal Sulawesi Selatan ini adalah salah satu basic kita adalah pangan ya. Dan merupakan lumbung pangan nasional. Ini harus kita jaga betul ya, jangan sampai kita terpapar dari virus corona dan juga dari sisi ekonomi kita juga ikut terpapar. Itu yang kita harus jaga. Maka kita tarik semua ke Makassar ya. Ya alhamdulillah memang
yang pertama yang kita rasakan tingkat kesembuhan kita tinggi kan Sulawesi Selatan ini karena itu tidur di hotel ya dengan nyaman, ada beberapa program berjemur ya, senam, ada ceramah, nggak terasa 14 hari. Ya. Yang kedua, dampak ekonominya hotel-hotel yang nyaris sudah mau mem-PHK-kan karyawannya itu nggak jadi PHK ya. Nah, yang ketiga adalah catering jadi hidup ya karena kita semua catering kan. Nah, yang keempat UKM ya, supplier dari pasar tetap bergerak. Berarti roda perputaran ekonomi tetap berjalan seperti itu, tingkat kesembuhan juga tinggi. Tapi Pak, kalau misalkan tadi sudah dikatakan bahwa untuk daerah-daerah yang zona merah sebaiknya tidak melaksanakan sholat id, ibadah, kemudian semuanya sebaiknya dilakukan di rumah. Bagaimana dengan yang zona hijau? Apakah ada kebijakan boleh untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah di masjid atau di lapangan? Gimana Pak? Nah itulah yang kita sementara bahas ya, Karena ini kan juga kita tidak bisa menjamin ya bahwa zona hijau itu tidak akan terjadi penularan. Ya. Yang kita khawatir adalah carrier. Ya, tiba-tiba mereka datang ke daerah, ternyata dia salah satu carrier. Ya. Makanya ini kita lagi coba pikirkan, ya, karena jujur saja kalau saya sebagai pemerintah daerah melihat bahwa daerah-daerah yang masih clear, ya sebaiknya tidak ada masalah ya, asal jaga protokol kesehatan ya, jaga jarak kan itu yang paling penting ya. Yang kedua pakai masker ya, berarti pakai masker. Yang ketiga disiapin semua protek ya, tempat cuci tangan ya. Cuman memang itu tadi kita kembalikan lagi kepada kondisi ya. Nah, kalau daerah itu bisa menjaga daerahnya dengan ketat ya, seperti yang terjadi kita di Sulawesi Selatan ini, ya alhamdulillah ya semua daerah-daerah melakukan protokol kesehatan secara merata ke seluruh kabupaten kota. Nah, cuman saat ini kita belum mengumumkan secara resmi tentang klasifikasi yang boleh melaksanakan dengan yang belum. Berarti kita tunggu kondisi yang seperti apa, Pak? Kita lihat terakhir ini. Ya sama kan pemerintah kita sebelum penyelenggaraan Idul Fitri kan kita umumkannya. Ya saya kira seperti itu. Makanya kita sekarang lagi aktif untuk melakukan pertemuan dengan alim ulama, tokoh-tokoh agama, pemerintah daerah ya, sambil kita mengevaluasi. Oke, baik. Tapi Pak, kalau misalkan nih belakangan juga muncul wacana untuk pusat perbelanjaan, mal-mal akan dibuka di Kota Makassar. Seperti apa tanggapan Anda? Bagaimana evaluasi PSBB ini yang sudah berjalan 2 jilid nih Pak? Ya, memang yang dibutuhkan kan sebenarnya tingkat kepatuhan masyarakat ya. Selama masyarakat disiplin menggunakan masker ya, terus jaga jarak ya, cuci tangan, ya saya kira ini inti ya. Tapi itu tidak ada jaminan. Kita bisa lihat selama pelaksanaan PSBB di Makassar ini, ya memang pasar-pasar masih sangat ramai, ya. Pusat-pusat perbelanjaan, terutama supermarket juga. Nah, itu yang saya sangat harapkan sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus terbiasa hidup berdampingan dengan corona. Berdamai dengan COVID. Ya, artinya itu tadi itu. Karena ini sebuah pola hidup yang sangat-sangat berubah saat ini ya. Nah, oleh karena itu saya bersama wali kota dan seluruh kabupaten kota, insya Allah dalam waktu dekat kita akan putuskan ya. Tapi satu catatan,
Kalau tren peningkatan yang terkonfirmasi positif masih tinggi, saya kira ini perlu kita pertimbangkan ya. Tapi kalau ini sudah melandai ya, saya kira kita akan putuskan bersama. Oke, Pak, tapi kita ke kabupaten lain. Selain Kota Makassar yang memutuskan untuk PSBB adalah Kabupaten Goa dan berakhir hari ini dan tidak diperpanjang sepertinya. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah sudah cukup memang cuma untuk satu periode, satu kali saja untuk PSBB? Sebenarnya bukan cukup atau tidak. Saya mendengar dari Bupati Goa kemarin, beliau menyampaikan kepada saya bahwa mereka tidak akan memperpanjang. Alasannya adalah pertama, pemerintah sudah membuka transportasi umum ya, termasuk bandara, laut, darat ya. Yang kedua, memang hambatan kita di daerah untuk memperpanjang, tentu logistiknya juga harus disiapin ya. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan sampai nggak diperpanjang. Ya tentu yang pertama logistik ya, yang kedua ya kebijakan pemerintah telah membuka itu ya. Jadi Pak Bupati merasa agak berat ya untuk melanjutkan, terutama soal logistik. Nah, cuman saya kemarin bincang-bincang sama Bupati Goa, beliau menyampaikan mereka akan tetap melaksanakan pengawasan yang ketat. Berarti tetap pengawasan walaupun PSBB sudah tidak berjalan lagi dan berakhir hari ini. Tapi Pak, terakhir nih jujur aja saya sampaikan ya, Sulsel itu 2 daerah menyelenggarakan PSBB, Makassar dan Goa. Ya. Tetapi kalau kita ke daerah, saya keliling 24 kabupaten kota, itu lebih dari pelaksanaan PSBB. Berarti semuanya sudah menjalankan protokol kesehatan. Iya, terakhir nih Pak, boleh ya. imbauannya kepada masyarakat terkait dengan nantinya untuk imbauan tidak mudik dan juga bagaimana imbauan kepada masyarakat mungkin yang saat ini sudah mempersiapkan untuk Lebaran Idul Fitri. Ya, yang pertama saya pikir kalau kita masih mencintai keluarga kita, ya saudara-saudara, orang tua kita, tetangga kita, sekampung kita, sebaiknya kita tunda mudik dulu ya. Kenapa? Pandemi virus corona ini itu rentan sekali terhadap orang-orang tua yang berusia lanjut ya. Oleh karena itu ya kita tidak tahu diri kita carrier atau bukan ya. Nah, ketika kita pulang kampung kita bisa menularkan ya, dan yang kasihan itu orang tua kita. Maka saya kira imbauan pemerintah untuk tidak mudik, saya kira itu hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, jadi sekarang imbauannya untuk lebih baik di rumah saja, untuk tidak mudik. Untuk sementara waktu ya, sembari kita menunggu, dan kita juga berharap bahwa pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih Bapak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Itu tadi perbincangan kita, saudara, dan tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tadi juga menyatakan bahwa bagi daerah di Sulawesi Selatan yang zona merah tidak akan dilaksanakan pelaksanaan sholat Id secara berjamaah. Untuk zona hijau nantinya akan dilihat terlebih dahulu, akan dievaluasi seperti apa kondisinya, apakah bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah atau tidak. Dan bagi Anda warga Sulawesi Selatan sebaiknya tidak mudik dulu agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda Irianda dan Adristia. Baik, terima kasih Winda Anggraini langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sampaikan juga salam kami dari Jakarta kepada Pak Gubernur. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah. Sekali lagi terima kasih Winda.